abdi mah tos ngadukung Pak Deddy Mulyadi. Sok masalah ijazah, masalah perpisahan, masalah wisuda, masalah studi tour, abdi tos ngadukung. Permasalahan pembongkaran bangunan nu di puncak, abdi tos ngadukung. Tapi nu di puncak, Pak Deddy ulah setengah-setengah, kuduan nih. Seluruh bangunan harus dibongkar kalau yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, perkawis masalah pondok pesantren kan eta mah aspirasi para kiai, para ulama kedah abdi dukung. Terus masalah bantuan keuangan kabupaten kota kan rakyat mah terangna kan jalan-jalan teh urusan pemerintah. Jadi kedah tetap aya bantuan kanggo kabupaten kota. Hatur nuhun. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Aing. Pokoknya kami akan selalu memberikan apresiasi untuk mensupport Kang Didi untuk bekerja untuk Jawa Barat. Semangat untuk Jawa Barat dan semangat untuk memimpin Jawa Barat. Kami Jawa Barat akan selalu mensupport dan mendukung kinerja Kang Didi. Dan kami akan selalu mengawal Kang Didi. Dan kami akan selalu menjaga Kang Didi. Siapapun yang berani atau mengerecokin kinerja Kang Didi, berarti orang itu berurusan dengan rakyat Jabar. Dan siapapun orangnya. Bagi yang tidak suka dengan Kang Didi, monggo silakan. Membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, kan itu pendidikan yang bagus. Udah lewat belum di beranda kalian ya dari Komnas HAM berkunjung langsung diskusi ngobrol sama KDM ya. Tuh buat kalian yang kemarin bilang anak muda, anggota dewan juga salah satu orang tua yang melaporkan KDM atas dugaan itu suatu hak asasi, melanggar hak asasi manusia seperti itu ya. Tuh buat kemarin yang bilang melanggar hak asasi manusia gimana? Malahan Komnas HAM-nya juga ikut menyetujui ataupun ikut menyetujui atas atas kebijakan KDM ya, yang membawa anak yang nakal itu ke barak militer. Karena anak-anak yang nakal dibawa ke barak militer itu bukan untuk dijajah, bukan untuk disiksa, untuk diintimidasi, bukan, melainkan itu untuk dididik menjadi karakter anak yang mandiri, yang kuat, membentuk karakternya supaya lebih bagus, lebih baik. Karena kenapa? Karena anak nakal zaman sekarang itu bukan hanya nakal cuma di bibir, melainkan anak nakal itu sudah ke memabuk-mabukan, minuman-minuman keras, bacok-membacok, tawuran, seperti itu guys. Kalau misalkan makin dibiarkan, anak-anak akan semakin merajalela seperti itu. Soalnya anak-anak sekarang ya, kebanyakan anak-anak sekolah sekarang gak ada takutnya sama gurunya. Laporkan ke Komnas HAM, Deddy Mulyadi buka suara. Silahkan bantu didik dan diarahkan agar bisa meringankan tugas gubernur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM terkait dengan kebijakan pendidikan militer bagi siswa-siswa yang nakal. Protes keras dilakukan wali murid karena mereka berpendapat bahwa kebijakan Deddy Mulyadi ini tidak sesuai dengan filosofi dunia pendidikan. Deddy Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di remaja yang berperilaku istimewa atau khusus. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Heboh pernyataan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, yang menyebut Deddy warga. Deddy Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya Gubernur Jawa Barat. Sumbernya dari Tribun News ini.
yang pembicaranya adalah Bapak Ketua Wakil DPRD Jawa Barat yang dari awal itu selalu mencari-cari kesalahan Pak Deddy Mulyadi, tapi nggak pernah berhasil, kasihan. Ini tuh terkait vasektomi katanya warga gitu kan, soalnya ada di undang-undangnya katanya gitu. Ya paling ujung-ujungnya melanggar HAM juga kalau mau dibahas gitu kan. Sekarang gini, kadang saya heran ini sama si bapak yang satu ini tuh, heran gitu. Bapak, sebenarnya bapak kalau sebelum mengomentari itu, mengkritik itu udah riset dulu belum sih Pak? Programnya seperti apa gitu? Masa kalah sama gue, emak kalau mau naikin PT, mau naikin apa-apa tuh, mau speak up tuh, riset-riset dulu, cari berita-berita validnya. Dengerin Pak ya, terkait vasektomi, yang penerima bansos diharuskan vasektomi gitu kan, penggiringan ceritanya. Itu tuh kata Pak Deddy juga, dia tidak memaksakan, yang mau-mau aja, yang bersedia aja. Kalau kata Cimeho mah yang mau-mau aja deh gitu kan, yang nggak mau mah nggak usah gitu. Nih Pak Deddy juga kan bilang, vasektomi itu, yang bersedia di vasektomi itu golongan yang keluarga miskin. Miskinnya itu seperti apa? Yang dia ibaratnya hidup buat sehari-hari aja, cuma dapat buat makan aja udah alhamdulillah gitu kan, dengan yang memiliki anak banyak gitu. Selanjutnya, tak lupa Deddy Mulyadi juga menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, khususnya melanggar hak untuk anak-anak. Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan kepada anak-anak di remaja di Jawa Barat, ucap Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa masalah ini merupakan resiko yang dihadapi di tengah-tengah konser dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya Ngerti, Abang Ganteng, ngerti banget perkara kayak gini. Tahu nggak kenapa KDM itu sebegitu sakleknya, sebegitu tegasnya sama kebijakan barak militer ini? Karena dia turun ke lapangan, dia nemuin warganya, dia ngobrol sama rakyatnya, nggak mandang waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, gas. Sementara kalian mengkritisi berdasarkan teori, alih-alih mengatasnamakan undang-undang. Pada dasarnya ini kan kerjanya KPAI, Komnas HAM, termasuk kalian DPR. Nah, ketika gubernur udah melakukan terobosan kayak gini, kalian baru mengkritisi sebuah kebijakan. Berarti selama ini kalian kemana aja? Gimana bisa kalian DPR, Komnas HAM, KPAI berhadapan atau mengkritisi orang yang terjun langsung ke lapangan, ketemu sama rakyat-rakyatnya yang nggak mandang waktu. Dia tahu apa yang harus dilakuin, dia tahu itu harus segera diatasin, dia tahu itu anak-anak harus segera diselamatkan. Sementara kalian hanya ngomong berdasarkan teori, membawa undang-undang, itu bukan di lapangan, nggak terjun ke lapangan, tapi duduk di atas kursi dinas yang empuk itu. Sementara pada dasarnya kalian sendiri juga tahu masalah kayak gini bukan masalah baru. Tapi semakin kesini semakin mengkhawatirkan, tapi kalian diam aja kan. Makanya turun ke lapangan, temuin rakyat-rakyatnya, jadi kalian juga tahu apa yang terjadi. Kalau kebijakan KDM itu dirasa salah misalnya, ya udah, karena kalian juga di lapangan, kalian juga tahu apa yang harus diperbaikin. Jadi nggak cuma bisa mengkritisi orang. Terakhir, Deddy Mulyadi mengajak semua pihak yang memiliki keberpihakan terhadap anak-anak berperilaku khusus di Jawa Barat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki concern dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan permasalahannya tersebut. Kepada pihak-pihak yang concern terhadap anak-anak tersebut, Deddy Mulyadi mempersilahkan untuk menghubungi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para bupati atau wali kota, atau kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.